Hai, selamat datang di Balik Layar bersama Kang Lucky. First of all, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah banyak banget respon yang masuk di video ini. Thank you banget. Kalian keren banget. Banyak orang yang berbagi cerita, banyak orang yang sharing tentang pengalamannya mereka mengenai Asperger di video itu. Dan aku mau minta maaf karena banyak komentar di situ yang akhirnya nggak kebales. Karena aku sendiri sedang sibuk di dunia nyata, sibuk di kegiatan sehari-hari. Ya, you can see. Aku punya kedai kopi, and banyak juga di antara kalian yang tanya tentang suhu Panji, kemana sih suhu Panji di mana sih? Dan di sini aku mau ngejawab. Sejak Maret 2019 akhirnya aku berpisah beda jalan dengan suhu Panji, yang mana aku pindah domisili dari Bali ke Banyuwangi dan suhu Panji masih tetap di Bali. Dan itu bikin komunikasi aku dengan suhu Panji cukup terganggu kalau mau bikin video bareng lagi. Dan ya beginilah hasilnya, jarang bareng lagi. Dan ini deh, kok aku agak belibet ya. Sisi lain juga suhu Panji sedang libur, absen, vakum dari media sosial, sehingga banyak teman-teman yang tanya tentang suhu Panji, mana Instagram suhu Panji kok di private, kita kok nggak bisa ngubungin suhu Panji. Ya, karena beliau sedang vakum di media sosial, jadi nggak bisa dihubungin sama sekali dari sana. Cuma untuk jalur pribadinya, aku sendiri masih tetap komunikasi dengan baik. Dan sebenarnya yang bikin akhirnya aku terhalangi untuk bikin video bareng itu adalah kita nggak punya teknologi buat bikin video bareng jarak jauh, karena memang semua video diproduksi secara low cost. Dan kalau emang aku mau cerita, nggak sedikit sih, banyak. Sekitar bulan Februari tahun 2019 memang aku sedang mengalami kondisi yang emang benar-benar surut. Dan akhirnya di bulan Maret 2019 itu mulai ada titik pembalikan, di mana dari yang kayak gini jadi mulai kayak gini. Nah, titik balik itu diawali dari video pesan untuk masa depan yang udah pernah aku buat juga. Dan di sini Maret 2021, sebenarnya 1 tahun lebih lama dari perkiraan aku membuka lagi pesan itu. Maret 2020 aku punya banyak kesibukan yang tidak memungkinkan aku untuk membuka itu, dan akhirnya kesampaian di Maret 2021 aku bisa buka pesan itu. Sebenarnya keinginanku sangat besar untuk bisa membuka pesan itu bersama dengan Yang Mulia Suhu Panji yang sangat terhormat. Namun ternyata karena pandemi dan segala macam, sehingga tidak memungkinkan aku untuk terbang ke Bali dari Banyuwangi. Jadi aku mau buka pesan itu sendiri, pesan dari aku sendiri aja, dari aku, untuk aku sendiri. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa ngebuka pesan itu bareng-bareng dengan Suhu Panji, dan kita bisa mereact. Suhu Panji juga bisa menjawab pesan tersebut dari dirinya di masa lalu kepada dia di masa depan. Halo, diri gue sendiri di tahun 2020. Jadi yang pertama gue sebenarnya bukan ingin menyampaikan sesuatu sih. Lebih tepatnya gue tuh mau bertanya. Gue mau tanya sesuatu sama lu. Gimana keadaan lu sekarang? Kita udah sama-sama tahu ya, kita berdua udah sama-sama tahu kalau di bulan Februari tahun 2019 kita pernah dan sudah mengalami sesuatu yang mungkin bisa dibilang salah satu yang terburuk ya yang pernah kita alamin ya. Makanya gue tanya gimana keadaan lu sekarang, apa lu bisa recover? Apa lu udah emang bener-bener recover dari apa yang kita alamin di tahun 2019 itu, atau belum? Thank you buat aku sendiri di masa lalu. Di Maret 2019 emang berat banget. Udah ngalamin masa yang sangat berat, sangat pelik, dan banyak banget drama di sekitar Januari Februari 2019. Dan kalau misalnya kamu tanya apakah aku udah recover dari masa itu, belum. Jujur aja belum. Sebenarnya sempet lah ya
Aku pasang surut, naik turun, terus so many things happen. Banyak banget yang terjadi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yang emang bener-bener kehidupan itu kayak gini. Aku akhirnya sempat recover, sempat baik lagi, sempat up lagi. Terus akhirnya ada satu masa lagi emang aku down lagi. Aku turun lagi dan emang bener-bener ada di titik terendah lagi, dan semua itu berakar memang dari tahun 2019. Dari Februari 2019 atau ya sekitar Maret 2019 lah. Kita mulai coba recover lagi dan akhirnya turun lagi. Sekarang mulai lagi coba buat recover lagi, dan ya kayak yang kamu bilang sih, 1 tahun itu memang bukan waktu yang singkat tapi juga bukan waktu yang lama. Sehingga semuanya masih tetap berproses, semuanya masih tetap berusaha buat ngelangkah lagi ke depan, dan aku harap ke depannya bisa jauh lebih baik. Kalau soal keadaan kayak gimana, sebenarnya kita bisa bilang kalau keadaan kamu sama aku, kamu di 2019 dan aku di 2021 nggak begitu banyak berubah. Kita masih tetap berusaha, kita masih tetap struggle, tapi ya kita yakin aja lah ya, ke depan semoga kita bisa lebih baik. Dan mungkin aku bakal buka pesan ini lagi, semoga bisa di tahun depan, di tahun 2022 dengan pesan yang sama, tapi dengan semoga bisa ngasih jawaban yang berbeda. Jadi poin kedua yang pengen gue tanyain ke lu adalah, sekarang siapa orang yang ada di samping lu? Good question, pertanyaan yang bagus dari diri kamu. Yang ada di samping, nih, yang ada di belakang sih, lukisan gandrung. Apakah orang yang sama dengan orang-orang yang ada di masa lalu, ataukah ada orang yang baru yang sekarang ada di samping lu? Siapapun itu, gua harap lu tidak mengulangin kesalahan yang sama dengan yang pernah lu ulangin, yang pernah lu lakuin di masa lalu. Agak ya. Siapa orang yang ada di samping? Aku merasa sejak 2019 sampai sekarang, ya 2 tahun, banyak banget orang yang mampir sebenarnya. Dan ayolah, sebenarnya ini udah bukan umurnya kita lagi ya untuk main-main, coba-coba, mampir-mampir kayak gitu. Tapi jalan takdir bilang kalau ya selama 2 tahun ini orang-orang cuma mampir doang sih. Sempat adalah ya satu pengganti yang emang orang baru, orang yang benar-benar baru, orang yang aku sendiri nggak pernah berekspektasi dia bakal datang, tapi ternyata dia datang dan dia lumayan ngasih pelajaran yang bagus buat aku juga. Dan pesan kamu juga udah aku realisasikan gitu kan. Aku berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang udah aku lakuin di masa lalu, dan ya meskipun sudah berusaha memperbaiki dengan sangat-sangat dan sangat maksimal ya sebisa mungkin, tapi ternyata terlalu banyak drama yang akhirnya malah bikin dia hanya sekedar mampir. Tapi lagi-lagi ada lagi pengganti yang aku sebenarnya juga agak bingung sih sebenarnya. Daya tarikmu itu apa sih kok bisa banyak banget orang yang akhirnya bersedia buat mampir? Ya elah. Dompet juga biasa-biasa aja, muka juga pas-pasan, bahkan di bawah standar, tapi ada aja yang mampir. Terus sekarang ya sedang mencoba untuk berjalan dengan orang lama yang baru lah, maksudnya orang yang udah aku kenal dari lama, dari bahkan sebelum 2019, bahkan jauh hari sebelum itu. Dan ya semoga nggak cuma sekedar mampir, tapi untuk kali ini emang nggak berekspektasi terlalu tinggi lah ya, karena satu sisi juga bukan umurnya lagi untuk main-main, bukan umurnya lagi untuk mampir-mampir, tapi sisi lain ya dengan pengalaman yang udah terjadi sekitar 2019 sampai 2021 emang
membuat aku sendiri nggak punya ekspektasi yang tinggi terhadap hal ini. Just let it go, just ya jalanin aja udah. Untuk kedepannya kayak gimana nggak tahu, bodo amat. Jadi yang ketiga ya, atau poin terakhir, untuk poin ini bukan pertanyaan sih. Jadi emang bener-bener pesan atau surat yang seharusnya ditulis, tapi di sini gue sampein secara lisan kepada lu di tahun 2020. Gue sangat berharap lu tetap menjadi peneduh bagi orang-orang yang terlalu terang bersinar. Lu tetap jadi pendamping bagi orang-orang yang tidak bisa berjalan sendirian. Dan lu tetap menjadi bayangan bagi orang-orang yang bisa bersinar. Ini mungkin yang mungkin di situ kamu berkata seperti itu karena sedang dikelilingi dengan lingkungan-lingkungan yang sangat mendukung dan juga idealisme yang masih cukup tinggi. Tapi coba kalau kamu lihat secara realistis ya, banyak orang-orang di luar sana yang saat mereka mulai bersinar, mereka nggak mau dibayangin. Saat akhirnya mereka mulai terbang, mereka nggak mau ditahan agar mereka tetap menapak di tanah, dan mereka memilih buat melesat aja ke atas tanpa mereka ingat lagi sama tanah. Dan di situ kamu masih akhirnya tetap menapak di sana, menatap mereka dari bawah, dan itu yang terjadi. Aku juga sempat ngebayangin beberapa orang, bukan ngebayangin maksudnya berimajinasi, enggak, membayangi berada di belakang, berdiri di sampingnya mereka, dan ada satu masa akhirnya di mana mereka melesat dan kita ditendang. Dan sekarang aku ada di fase dimana sendirian. Maksudku sedang tidak membayangi seseorang dan nggak jadi bayangan buat siapa-siapa lagi nggak lagi ada di fase dimana aku nggak nge-support siapapun dan aku hanya membayangi diri sendiri. Aku juga nggak berusaha untuk bersinar, tapi aku juga nggak pengen selamanya jadi bayangan. Aku sempat ada di masa juga dimana aku dipaksa jadi cahaya, dimana dia adalah seorang cahaya yang emang cukup terang dan tidak bersedia untuk dibayangi, tapi dia malah minta aku buat, hey, kamu tuh harus bisa bersinar sendiri gitu loh. Kamu nggak bisa terus-terusan ada di zona bayangan. Sebenarnya zona bayangan juga bukan zona nyaman sih ya, karena ayolah, kita yang melakukan segalanya tapi kita nggak dapet exposure, nggak dapet perhatian, nggak dapet nama dari apapun itu, termasuk juga ini. Tapi kalau nggak ada orang-orang yang menjadi bayangan juga, cahaya itu nggak bisa terang, men. Cahaya bisa terang karena ada zona gelap di sana. Saat sesuatu itu sudah tidak ada lagi yang gelap, maka cahaya udah nggak ada gunanya lagi. Jadi untuk pesan ketiga ya, terima kasih udah ngingetin. Aku akan terus coba jadi peneduh bagi orang-orang yang terlalu terang, dan aku akan nyoba jadi bayangan bagi setiap cahaya yang mulai bersinar. Aku tahu itu sebuah kode dan asli canggung banget aku buka pesan yang nomor 3 ini. Dan semoga di tahun depan keadaan semua bisa lebih baik. Aku sangat berharap hal itu. Ini sebagai penutup, mungkin malah jadi poin keempat ya sebagai penutup ini ya. Dan mungkin pesannya malah sebuah pesan yang jahat untuk ukuran sebuah penutup gitu kan. Tetap sombong, tetap egois, tetap arogan, tetaplah bangsat. Kok bisa gue bilang kayak gitu? Karena gue yakin lu tahu artinya. Dan buat pesan penutup, sebenarnya harusnya ini jadi nomor 4 sih ya.
Tapi karena kita hanya dikasih jatah 3 nomor, sehingga ini kita bikin aja lah ya jadi pesan penutup. Jujur, saat aku ngebuka pesan penutup ini, aku kayak gini. Asli, kamu di 2019 itu keren, parah. Kamu ada di fase yang meskipun saat itu terpuruk, tapi kamu bisa, gila, kamu bisa punya pikiran yang kayak gitu, itu keren banget, keren parah. Asal pesan penutup ini jangan sampai ditelan mentah-mentah, karena kalau ditelan mentah-mentah malah kesannya kayak ini apaan sih, kayak gitu. Aku sendiri bisa paham, bisa sangat-sangat paham kalau misalnya memang mau diterjemahkan kayak gini. Dasarnya, sejatinya, aku adalah orang yang super logis dan realistis, ya kan, yang selalu melihat sesuatu itu sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan logika. Tapi aku mau minta maaf juga di masa lalu, dimana aku sempat mengalami penurunan kualitas diri, dimana aku yang sangat realistis, sangat logis itu akhirnya dibentuk ulang menjadi seorang pribadi yang idealis, seorang pribadi yang penuh perasaan, dan sisi realistisnya itu dipaksa untuk ditekan gitu loh. Sehingga mau nggak mau kita harus selalu berusaha menyampaikan sesuatu agar menyenangkan orang lain. Dan itu sangat menyiksa. Dan aku sendiri sekarang aku salut dengan orang yang sedang nemenin aku saat ini. Ada sebuah cerita. Kemarin, karena akhirnya aku yang dibentuk dari pribadi yang super realistis, super logis, itu ditekan sehingga menjadi orang yang diem dengan keadaan, orang yang akhirnya selalu dipaksa untuk berkata sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Aku ada di fase dimana aku diinjek kemarin, dan orang baru yang nemenin aku sekarang, aku ceritalah ya kepada dia, aku ngalamin kayak gini, aku dihujat men, dihujat, digoblok-goblokin, dikata-katain, dan kayak gini intinya, kamu tuh jangan kayak gitu loh. Kamu harus punya nilai terhadap diri kamu sendiri. Kamu jangan mau dong diinjek-injek kayak gitu terus. Kamu jangan mau dong dikata-katain kayak gitu. Sampai kapan kamu mau bertahan kayak gitu? Yang ada malah kamu semakin diinjek-injek. Nah, kalimat dia kayak gitu salut sih ya, bikin aku cukup ke-trigger, cukup kepantik. Akhirnya mulai mencoba lagi untuk memperbaiki diri, mencoba lagi buat jadi sombong lagi, mencoba lagi buat jadi bangsat lagi, mencoba lagi buat jadi egois lagi, dan menjadi lebih keras lagi dari sebelumnya. Ini yang satu hal yang aku suka dari dia, dari orang yang nemenin aku sekarang. Dia ngajarin aku kayak gitu, dan wow, I try to be my best self again. Dan mungkin itu jawaban dari pesan dari aku sendiri di masa lalu. Sumpah men, kamu di masa itu sebenarnya keren banget, karena aku udah ngalamin penurunan kualitas diri, dan it's worse now. Tapi aku harap tahun depan saat aku membuka pesan ini lagi, aku sudah bisa berdiri di posisi yang berbeda dan benar-benar bisa menjawab pesan ini dari sisi yang lebih baik. Itu aja dari aku. Nama aku Kang Lucky. Terima kasih udah nonton di Freedom Spark, and jangan lupa bersyukur.